Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko yang sangat-sangat saya hormati. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa sekali karena Bapak berkenan meluangkan waktu berharga Bapak yang ikut menentukan nasib negara kita ini sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, masih berkenan untuk melayani memenuhi permohonan kami, yaitu kami mohon perkenan Bapak untuk berkisah tentang membina pertanian di masa pandemi. Ya, sebetulnya perkataan di masa pandemi itu masih terlalu sempit. Karena saya tahu sepanjang hidup Bapak itu Bapak sangat memperhatikan pertanian. Ya, Bapak datang dari bawah, benar-benar yang tahu benar bahwa pentingnya pertanian sebagai pilar negara, bangsa, dan rakyat Indonesia ini. Maka Bapak Muldoko yang sangat kami hormati, monggo mari kita segera menerima arahan dari Anda mengenai apa yang telah Bapak lakukan dalam membina pertanian. Nah, kali ini saya bahkan sangat beruntung karena saya telah memperoleh video dan foto-foto tentang fakta. Jadi ini bukan karangan khayalan tapi fakta bahwa Anda telah benar-benar membina pertanian Indonesia. Tentu meriahnya acara panen syukur ini atau syukur panen ini mudah-mudahan menggambarkan keadaan pangan kita. Untuk itu, ya peristiwa budaya ini sungguh memberikan dorongan yang kuat. Yang kita harapkan bukan sekedar seremonial budayanya, tetapi bagaimana membudayakan teknologi itu melekat kepada para petani. Sehingga dalam setiap pergumulan menghadapi pertanian, itu pendekatan teknologi selalu dikedepankan. Karena budaya dan teknologi itu harus kita blending, ya, kita blending. Syukur panen di Indramayu ini memiliki makna penting untuk negeri yang kita cintai. Karena hari ini kita bisa deklarasikan bahwasanya kita sudah swasembada beras. Tidak bisa kita hanya bermodalkan spanduk di kanan kiri, tidak bisa. Tetapi harus upaya nyata turun ke lapangan. Bagaimana HKT hadir di tengah-tengah para petani untuk memberikan solusi. Tepuk tangan dulu, HKT. HKT. Nah, saya senang sekali video ini karena Bapak Muldoko tidak bicara atau tidak tampil bukan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sama sekali tidak ada di situ. Tapi di sini seorang putra terbaik Indonesia bernama Muldoko tampil sebagai
ketua HKTI. Hebat sekali, bagus sekali. Nah, sekarang ya walaupun dalam menyampaikan pidatonya masih kelihatan kalau beliau memang pernah menjadi Panglima TNI. Nah, itu nggak bisa ditinggalkan. Nah, oke. Silakan Pak Muldoko, sekarang kami menerima arahan Anda bagaimana membina pertanian di masa pandemi atau di masa kapanpun terjadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jaya Suprana yang telah memberikan waktu kepada saya dalam Jaya Suprana Show pada kali ini. Hadirin sekalian, sebenarnya saya mencoba melanjutkan dari strategi militer, strategi TNI atau tentara kita itu adalah bagaimana membangun kekuatan pertahanan melalui pendekatan atau strategi kompartemenisasi, yaitu bagaimana memperkuat pulau-pulau besar itu apabila terjadi invasi, dia harus mampu bertahan. Mampu bertahan dari serangan. Dia akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau Kalimantan diserang, harus bisa bertahan semaksimal mungkin. Begitu dia nggak bisa bertahan, dia baru meminta bantuan dari pusat. Kalau dia bisa bertahan, dan kita mengenal dalam gerilya itu perlawanan berlanjut atau perlawanan yang panjang seperti di Irak itu, begitu Amerika menyerang, dia dibawa ke perlawanan yang bersifat panjang atau berlanjut. Pertempuran berlanjut itulah memerlukan logistik yang kuat. Saya membayangkan kalau masing-masing pulau-pulau besar itu tidak mandiri di bidang logistik, maka dia akan kesulitan dihadapkan pada ancaman itu. Dari kondisi itulah maka saya berpikir keras bagaimana sesungguhnya tiap-tiap wilayah itu memiliki keunggulan di sektor pangan. Ya mungkin tidak harus beras, tapi di sana juga ada sagu, di sana juga ada jagung, di sana juga ada komoditas yang lain. Nah itu konsep besarannya seperti itu Pak Jaya. Sehingga saya setelah pensiun dari Panglima TNI saya berpikir keras. Apa kira-kira yang bisa saya lakukan setelah saya pensiun? Maka disitulah saya membangun satu perusahaan yang namanya M-Tani. Ya. Setelah saya bangun perusahaan yang namanya M-Tani itu, saya berpikir keras lagi. Saya tidak ingin mengikuti cara-cara bertani yang existing seperti sekarang. Karena kalau nggak melakukan lompatan, kita akan ketinggalan. Gitu. Maka lompatan itu harus melalui riset. Untuk itulah saya punya lembaga riset saya untuk mengembangkan benih padi ini, dan sekarang juga jagung sedang saya kembangkan. Dari perkembangan itulah saya menemukan yang namanya benih padi, saya beri nama M400 dan M70D. Masing-masing punya keunggulan. M400 itu saat kita aplikasikan di lapangan, hasilnya udah di mana-mana lebih dari 10 ton per hektar. Kenapa namanya M400? Kenapa 400? Ya, namanya M itu pastinya Muldoko kan. Iya, 400 ya itu. Ya, 400 ya. Ya, kenapa 400? Karena satu malai padi itu isinya antara 380 butir sampai dengan 400 lebih, 420. Oh. Untuk itulah kita rata-ratakan jadi 400 biar mudah gitu. Wah, hebat sekali. Nah, anakan padi saya itu, kalau anakan padi rata-rata 28 dalam satu rumpun, anakan padi saya itu bisa 52, bisa 48. Wah. Ya, dan padinya cukup tinggi. Sehingga dengan malai yang panjang 400-an, berikutnya anakannya banyak, maka itulah yang membuat padi itu menjadi produktivitasnya meningkat 2 kali lipat. Karena rata-rata nasional kita itu antara 4,5 sampai dengan 5,5 ton dalam 1 hektar. Berikutnya yang hebat lagi adalah padi yang M70
70D. Kenapa saya katakan 70D? Karena memang padi itu kurang lebih 75 hari usianya. Padahal rata-rata padi itu usianya 110 hari. Sehingga kita memiliki penghematan 30 hari. Wah, Itu. Nah, ini saya kembangkan terus, sekarang ini hasilnya sudah di atas 8 ton. Bisa dibayangkan kalau itu kita bisa menanam yang 70D, berarti 3 kali atau 4 kali dalam 1 tahun kalau itu irigasinya irigasi yang teknis, yang bagus. Itu. Nah, ini sudah diaplikasikan di Aceh, udah di Sumatera Barat, udah di Morotai, di Halmahera Tengah. Karena saya memang serang daerah-daerah yang kurang produksinya, begitu. Nah, ini sudah bertumbuh, Pak. Seperti di Morotai dulu orang punya lahan yang sangat luas, tapi dia malas untuk menanam padi karena dia menanam padi hanya untuk hidup, untuk makan, bukan untuk kehidupan yang semakin baik. Tapi begitu M-Tani masuk ke sana, ya kita bina petaninya, hasilnya yang biasanya hanya 3,5 ton sampai 4 ton, tentu hasilnya bisa 10 ton, dan kami sebagai off-takernya, sekarang ini tidak ada lagi tanah yang nganggur, semuanya berpacu untuk menanam. Begitu ya, bupatinya yang hebat, bupatinya yang tadinya hanya proyeksinya 400 hektar, sekarang udah lebih dari 1.000 hektar untuk mengembangkan petaninya. Ini juga terjadi lagi di Halmahera. Halmahera itu ada Halmahera Tengah, ada Halmahera Barat, semuanya sudah mulai bertumbuh dengan baik. Itu. Berikutnya saya lagi mengembangkan jenis jagung. Jagung ini kalau kita jenis BC21 itu harganya di pasar, Pak, itu 70.000 sampai dengan lebih dari 70.000 per kilo untuk benih. Petani mau beli benih yang semahal itu dia kesulitan. Untuk itu saya mencoba untuk mengembangkan benih padi, ya. Dan ini sudah berhasil, alhamdulillah. Hasilnya relatif mendekati BC21. Saya nanti jual bisa-bisanya 30 sampai dengan 35.000. Karena saya memang tujuan saya adalah bagaimana meringankan para petani. Berikutnya untuk benih padi tadi, saya tidak batasi hibrida. Karena kalau saya batasi hibrida, maka petani tidak bisa mengaplikasi mereplikasi, ya bisa aja itu. Kalau yang sekarang saya punya karena bukan hibrida. Jadi ini memang saya dedikasikan kepada para petani, tetapi petani harus disiplin, tidak boleh sembarangan, nggak boleh dia jualan karena jualan yang punya hak adalah kami. Tapi petani bisa menggunakan, nah itu Pak, bedanya di situ. Itu memang dedikasi kami selaku Ketua HKTI saya berikan kepada para petani. Nah, dari situlah saya sebenarnya ingin merubah, Pak. Ingin merubah para petani itu jangan hanya sekedar nanam atau bertani untuk hidup, tetapi nanam bertani untuk kehidupan yang semakin baik. Untuk itulah doktrin saya sebagai Ketua HKTI, di mana-mana saya doktrinkan, ya saya yakinkan kepada para petani harus kaya. Jangan lagi berpikir petani miskin, jangan. Petani harus kaya. Gitu. Karena Pak Jaya bisa saya ilustrasikan ya. Kalau 10 ton ya, berarti 10 ton kali 4.500 dalam 1 kilonya, hasilnya berarti 45 juta. Padahal ongkos produksi itu antara 15 sampai dengan 17 juta. Maka petani sesungguhnya masih memiliki sisa sekitar 27 juta. 27 juta itu dia bisa banyak berbuat. Tetapi kalau hasilnya hanya 4 sampai dengan 5 ton, ya itu dapatnya kalau 5 ton aja lah, kali 4,5 piro itu. Ya, 22 juta. 22 juta kalau dia harus mengeluarkan 17 juta, maka 35 juta. 5 juta dibagi 3 bulan atau 4 bulan dalam satu musim panen, maka rata-rata dia hanya dapat 1 juta atau 1,4 juta dalam 1 bulan. Sangat jauh berbeda. Makanya itulah doktrin saya merubah bagaimana petani itu harus kaya. Bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi itu sudah terbukti dari apa yang kita lakukan di lapangan.
Itu jadi kita mengawali dari riset. Untuk itulah di dalam tadi Bapak lihat di apa itu di gambar tadi bahwa doktrin kita adalah bagaimana memblendingkan bahwa agriculture itu culture kan budaya, ya budaya bertani. Budaya bertani kita selama ini sulit untuk menerima hal-hal yang berkaitan dengan perubahan, khususnya teknologi. Biasanya petani kita itu kalau begitu datang anak muda membawa teknologi, komentarnya satu, Pak. Emang lu siapa? Gua ini udah bertani 40 tahun. Lu anak baru datang udah membawa perubahan macam-macam. Tapi si anak muda ketawa. Bapak bertani 40 tahun tapi miskin terus. Nggak akan berubah. Itu. Makanya kita ingin datang membawa perubahan. Untuk itulah bagaimana membudayakan teknologi dalam pertanian itu. Jangan alergi untuk menerima perubahan-perubahan itu. Ini yang langkah-langkah saya selaku Ketua KTI yang ingin saya melakukan perubahan. Ya. Ingin melakukan perubahan. Itu Pak Jaya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Satu pengantar yang sangat-sangat jelas sekali di sini. Nah, sekarang saya langsung aja sebelum mengajukan pertanyaan, langsung saja kepada topik hari ini kan ada embel-embelnya yaitu di masa pandemi. Nah, apakah Bapak melihat waktu saya tahu benar Bapak kegiatan itu sebelum pandemi. Nah, sekarang apakah perjuangan Bapak ini mengalami kesulitan atau tidak ketika masa pandemi ini? Apakah ada pengaruhnya pandemi ini terhadap pertanian? Silakan. Ya, secara nasional bahwa justru pertumbuhan itu yang masih bisa bertahan itu di sektor pertanian. Oh. Ya, yang lainnya drop. Wah, terus itu fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, para pekerja yang tadinya dari desa meninggalkan desanya untuk bekerja di pabrik, bekerja di macam-macam di kota karena terjadi PHK, terjadi ya sekarang lari lagi ke kampung. Wah, hebat. Lari lagi ke kampung untuk bertani. Sebenarnya momentum yang sangat baik untuk bagaimana kita menggerakkan anak-anak muda itu untuk mencintai leluhurnya, tanah leluhurnya begitu. Ini sebuah momentum sebenarnya ya. Namun kan harus ada langkah-langkah ya, langkah-langkah pemerintah di dalam bagaimana memperkuat sektor pertanian itu. Untuk itulah ya pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan sebenarnya kepada membina para petani ini karena sejumlah subsidi telah banyak diberikan sesungguhnya kepada mereka gitu. Terus berikutnya ada fenomena baru lagi di sektor pertanian di mana ya ada apa itu bunga-bungaan sekarang ini ya termasuk dari hortikultura ya, bagian dari hortikultura. Dulu kita pernah mengenal gelombang cinta. Dulu ada bunga yang namanya gelombang cinta. Itu orang bisa menjual mobilnya hanya untuk membeli sebuah gelombang cinta ini. Sekarang juga demikian, ya. Sekarang ini ada bukan kecenderungan, sebuah fenomena baru. Hampir setiap rumah itu memelihara bunga-bungaan itu, termasuk di rumah saya. Anak saya itu nggak bisa direm. Itu belanja itu berjuta-juta untuk bunga. Dan luar biasa itu. Ini maknanya apa? Maknanya ada sebuah peluang baru bagi para petani untuk bisa mengembangkan sektor-sektor baru yang seperti ini harus direspon dengan cepat. Karena ini bersifat musiman. Jadi menurut saya sebenarnya sebuah kondisi sektor pertanian dalam konteks menghadapi pandemik ini sebenarnya kondisi ini masih bisa cukup bertahan dengan baik. Dan gitu, Bapak menggarisbawahi bahwa suatu yang tampaknya terkesan sebagai bencana, sebenarnya di balik bencana itu selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Dan Bapak bukan ini sekedar berfilosofi, tetapi Bapak telah membuktikan bahwa pertanian ini justru
mengalami masa perkembangan yang sangat menggembirakan justru pada masa pandemi. Terutama saya tahu benar Pak, memang benar banyak pemuda sekarang kembali dari kota ke desa masing-masing. Itu mengharukan sekali Pak. Nah Bapak tentu sebagai orang desa tahu benar itu kan Pak Atau Nah, saya cuma begini, ada semacam keheranan bagi saya. Setahu saya, kertas kerja doktoral Anda itu kan terkait dengan ketahanan nasional dalam militer, terutama fokus pada politik perbatasan. Ya, di mana Bapak pernah memberikan satu kuliah ya di Pusat Studi Klimatologi waktu itu ya Bapak sebagai yang pertama itu memberikan kita tentang ketahanan itu. Nah, kok bisa-bisanya Bapak dari melihat ini ke masalah militer ini kok bisa Bapak bisa menarik benang, menurut saya bukan hanya benang merah, itu benang emas antara ketahanan nasional dengan pertanian. Bagaimana? Kok Bapak bisa dapat wahyu itu bagaimana tuh Bapak? Sebenarnya bukan wahyu, Pak. Saya dilahirkan itu memang di lingkungan mereka. Jadi orang tua saya itu Jogoboyo, itu perangkat desa, ya. Itu punya bengkok lah kalau di desa itu ya. Dan saya lahir di sebuah desa yang sangat kecil. Hidup saya kalau sore hari itu tinggalnya di Langgar, ya. Langgar itu surau, tidur di surau. Pagi-pagi saya habis sholat pagi digelandeng oleh ayah saya ke sawah. Nyirami tembakau lah, itu ngecik jagung lah namanya. Nanam jagung itu ngecik itu bahasa Jawa itu. Untuk buat lubang-lubang jagung itu. Oh, jadi Bapak praktek nanam jagung itu praktek ya Bapak? Ya, praktek Pak, praktek. Mulai kecil ayah saya, ya kamu kalau lagi panen, kamu ambil sendiri sekuat kamu untuk manen. Setelah itu kita giles pakai kaki, setelah itu terus kita jual begitu ya. Kita jual lah. Setelah itu baru kita beli baju ke pasar begitu. Ya. Jadi kondisinya memang itu mewarnai hidup saya mulai dari kecil seperti itu. Sehingga saya kalau bicara pertanian mungkin berjam-jam saya tahan Pak, karena saya tahu persis. Secara teknikal saya tahu persis bagaimana. Bapak berani berdebat dengan Pak Harto berjam-jam, berani nggak Pak ya? Berani Pak. Nah, pertanyaan saya, Bapak pernah berjumpa pribadi dengan Pak Harto tidak? Karena maaf kan jarak Bapak kan dalam usia kan jauh, cukup jauh. Nah, tapi pernah enggak Bapak berjumpa langsung dengan beliau? Ya, saya pernah berjumpa langsung dengan beliau pada saat saya taruna. Taruna saya nomor 1 Adi Makayasa. Iya. Berikutnya tradisinya dalam upacara itu mengundang orang tua. Saya datangkan ibu bapak saya. Ibu saya itu tidak bisa bahasa Indonesia. Sehingga pada saat bertemu dengan Pak Harto itu ya bahasanya bahasa Jawa begitu. Nah, di situ saya mendampingi beliau. Jadi itulah pertemuan kami pertama dengan Pak Harto. Selanjutnya saya jadi Komandan Kodim di Jakarta Pusat. Saya tidak bertemu langsung dengan beliau, tetapi saya hampir tiap hari yang saya jaga adalah bagaimana jaga istana, bagaimana menjaga cendana. Itu udah pekerjaan yang rutin hari-hari saya lakukan pada saat saya di Komandan Kodim Jakarta Pusat. Itu Pak kira-kira pertemuannya di situ. Tapi Bapak belum sempat berdiskusi soal pertanian dengan beliau? Ya, belum pertanian, belum Pak. Nah, sekarang ini kebetulan saya selaku Kepala Staf Presiden, kantornya adalah kantornya beliau. Iya. Begitu kira-kira. Iya, jadi beliau sekarang berarwah beliau berdiskusi dengan Anda sekarang ya. Diskusi dan saya sudah siapkan cerutu untuk beliau di saat bisa berkomunikasi. Jadi seperti Bambang Ekalaya berguru kepada Dorna di situ, guys. Tapi begini Pak, dengan saya tahu tidak semua orang suka Pak Harto, saya tahu ya. Tapi satu hal saya tidak bisa membantah bahwa
kalau Bapak Harto bicara tentang pertanian, wah sudah Pak, itu kelihatan sekali. Ya seperti Bapak ini kan, sudah mendarah daging itu di situ. Nah, maka saya sangat bangga bahwa Pak Mul ini dengan sendirinya secara kodrati, jadi Bapak itu sudah tertarik ke dunia pertanian ini. Nah, sekarang kembali lagi Pak. Kenapa sih kok kita, kan Bapak sudah yakin kita mampu kan, swasembada beras kan mampu kan? Bapak, betul kan? Pasti. Pasti ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok kita masih harus impor beras? Ini saya bicara beras ya Bapak. Nah, coba saya minta pengarahan dari Bapak tentang pertanyaan saya ini. Bagaimana? Ya, kalau kita melihat grafik perberasan kita, itu dasarnya dari musim panen. Ya, pada saat musim panen puncak kita itu pada bulan April, Maret, akhir April, Mei terakhir itu sudah mulai turun. Setelah itu 3 bulan lagi ada panen lagi, turun lagi. Begitu panen lagi, yang ketiga agak turun lagi. Kalau kita mengambil rata-rata bahwa sesungguhnya Indonesia ini sudah apa itu hasilnya dalam 1 tahun itu lebih sudah apa istilahnya surplus ya. Sudah surplus 2,3 juta ton Pak dalam 1 tahun. Tetapi ini masih rawan apabila dalam musim 1 tahun itu terjadi ada hama, yang kedua kalau terjadi banjir, yang ketiga kalau terjadi kekeringan. 3 hal ini sebuah ancaman yang sangat berat bagi sektor pangan, beras khususnya. Nah, pertanyaannya kalau kita sudah surplus 2,3 ton, kemana itu beras itu? Nah, beras itu tentu ada di pasar, ada di Alfamart, ada di rumah saya, ada di rumah Bapak. Itu kalau dikumpulkan semuanya kira-kira masih jumlahnya segitu. 2,3 juta ton. Jangan lupa bahwa kebutuhan makan kita orang Indonesia ini ya dalam 1 bulan itu 2,45 atau 2,5 juta ton dalam 1 bulan. Itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus import? Kalau kita tidak import, maka iron stock nasional kita tidak ada. Iron stock itu yang betul-betul siap di gudang, nggak ada, karena tadi beras yang 2,3 itu habisnya di lapangan. Gitu. Untuk itu agar negara ini memiliki sejumlah cadangan 2,5 minimum, karena untuk kebutuhan 1 bulan, maka kita masih import tadi itu. Tujuan yang kedua, kalau terjadi sesuatu tadi yang kekeringan atau banjir dan seterusnya, kita masih punya cadangan, tapi hanya 1 bulan. Nah itu Pak masalahnya. Sehingga sebenarnya untuk kebutuhan import kita selanjutnya nggak perlu banyak-banyak. Kebutuhan kita import kita perlukan antara 300 sampai dengan 400 ribu ton. Nah kemarin kalau ada import lebih dari itu, menurut saya memang berlebih begitu. Oke. Ya, nah begini Pak. Memang penjelasan Bapak itu kami juga sudah terima dari berbagai pihak. Nah, tapi kebetulan hari ini kan saya berjumpa dengan Bapak. Nah, kan Bapak tadi sudah menyatakan bahwa dengan tadi super hero beras yang namanya MM tadi, ada yang 400, ada yang 300, itu kan sebenarnya kalau dilihat dari situ kan Bapak sedang juga di samping memakmurkan petani, tapi kan Bapak juga meningkatkan potensi panen. Dengan sendirinya kan meningkat. Nah, jadi kalau saya kira apakah mungkin
keberhasilan MM-nya tadi Muldoko beras tadi itu bisa kemudian menutup angka 300-400 yang dibutuhkan yang sebagai alasan untuk import itu. Silakan. Saya pastikan sangat bisa. Dan itu nggak sulit. Tetapi persoalannya kan begini, bahwa benih saya ini belum bisa di 1 juta hektar belum bisa, karena kita itu agregat. Jadi saya hanya bisa nanamkan untuk tahun ini sekian ribu hektar. Berikutnya tahun berikutnya lagi sekian ribu hektar. Berkembang terus. Nah ini perlu waktu agar bisa memenuhi jutaan hektar tadi Pak. Karena kenapa itu terjadi? Karena saya membuat benih itu juga modalnya lumayan juga begitu. Sehingga tergantung dari kantong saya juga ini. Gitu. Jadi masalahnya, tapi kalau umpamanya negara, oke, kita jamin ini menjadi proyek nasional, kembangin. Nah, itu bisa. Oh, jadi artinya kalau negara memberi subsidi khusus untuk ini proyek MM itu tadi itu Muldoko tadi Bapak yakin sanggup? Oh, sanggup. Tapi persoalannya sekali lagi itu harga benih oleh pemerintah itu harganya 9.500 untuk benih. Padahal saya harus menangkarkan itu, kan kira proses pembenihan saya kan, saya punya benih, saya tangkarkan kepada Bapak yang punya 10 hektar. Bapak nanam benih saya. Setelah itu padinya akan saya beli. Saya beli terus saya seleksi. Dari 1 kintal itu, dari 100 kilo itu, yang bisa jadi benih kurang lebih hanya 40 kilo, paling banyak 45 kilo, sisanya jadi beras. Sehingga harusnya harga benih saya itu di atas 11.000. Kalau dibeli oleh pemerintah 9.500, orang iso tekor saya kan begitu. Ya oke. Tahu berapa supaya Anda tidak tekor, Anda pasang harga berapa? Harganya kira-kira ya antara 11.800 sampai dengan 12.500. Ya oke, ya sudah. Sekarang kita minta pemerintah, ayo beli ini berasnya ini supaya kita tidak perlu impor. Loh, Pak, daripada uang kita kan lebih baik dikasihkan Muldoko daripada dikasihkan ke yang beras-beras dari eksporter beras dari Vietnam dan lain-lain itu. Kan uangnya biar balik muter di negeri sendiri. Sangat setuju, Pak. Ya memang kalau Bapak yang ngomong itu kurang etis lah ya. Tapi kalau saya yang ngomong, saya kira nggak apa-apa. Wong saya nggak punya kepentingan apa-apa di situ. Ya. Kalau saya ngomong cocok jadi marketing. Kalau saya ngomong punya interest. Di situ Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Nah karena kalau saya melihat ini di atas kertas, no problem. Ya. Apalagi saya tahu Bapak itu kalau sudah melakukan sesuatu kan, kalau nggak sampai beres itu kan Bapak perfeksionis banget itu di situ kan. Ya itu kan pokoknya beres lah. Ini sekarang tergantung kemurahan hati pemerintah nanti untuk memsubsidi proyek ini, karena akhirnya ya ini untuk kepentingan petani, dan kepentingan petani artinya kepentingan untuk negara, bangsa dan rakyat Indonesia, termasuk saya akan menikmati semua Pak. Itu dahsyat sekali Pak. Nah malah sekarang saya balik Pak Muldoko, saya tentu dengan pengetahuan saya tentang pertanian yang sangat dangkal ini, pertanyaan-pertanyaan saya juga dangkal. Pasti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya ajukan, yang menurut Bapak sebetulnya perlu diajukan supaya Bapak bisa memberi penjelasan. Silakan Pak Muldoko.
Ya, sebenarnya kita jangan fokus kepada sektor pangan ya. Kalau sektor pangan kan pajale Pak, padi, jagung dan kedelai itu pangan. Tapi juga ada hortikultura atau ada sektor pangan yang lain ya, seperti begini. Kita mesti concern sekarang ini ada fenomena baru tanaman yang namanya porang. Porang ini cukup diminati oleh China, Jepang dan Korea dan kita ekspor ya. Pak, tolong Pak, dulu. Porang itu apa Pak? Porang itu sejenis umbi-umbian, dia seperti apa itu? Seperti iles-iles gitu ya. Iles-iles. Seperti umbi-umbian ya. Seperti umbi-umbian, hanya ini usianya cukup panjang. Usianya antara 8 bulan sampai dengan 12 bulan ya. Nah, ini benihnya bisa dihasilkan dari kataknya itu, bisa juga dari umbinya itu sendiri. Nah, ini sekarang cukup berkembang baik di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Persoalannya muncul sekarang ini adalah kesulitan petani untuk mendapatkan benih itu karena harganya juga cukup mahal. Nah, persoalan ini sudah diangkat oleh Presiden Pak Jokowi ya. Saya baru mengikuti rapat kira-kira dengan beliau 3 minggu yang lalu. Bayangkan tuh istana membicarakan masalah porang dan burung walet. Ya. Nah, ini menjadi atensi serius oleh Presiden. Karena ini sebenarnya kalau kita eksploitasi dengan baik, ini hasilnya cukup besar Pak, porang ini. Tuh. Terus yang kedua kita juga punya sektor sagu kita. Sagu kita ini luar biasa sebenarnya. Iya, betul Bukan Pak. hanya di Papua, tapi ada di Ambon, ada di Kalimantan, sagu kita tergelar luar biasa besarnya. Ini juga belum tertangani dengan baik. Menurut saya kalau ini tertangani maka ada substitusi. Jangan kita memaksakan kita harus makan beras dari waktu ke waktu. Pak Jaya, mohon izin nih menyampaikan informasi. Rakyat Indonesia sekarang ini sama dengan Jepang 40 tahun yang lalu makan beras. Jadi kalau orang Jepang dulu makan berasnya 0,3 gram, kita sekarang ini sudah menyusut mungkin hanya 0,1 gram lah kira-kira. Tapi kita masih 0,3 gram. Jadi kita sama dengan konsumsi orang Jepang 40 tahun yang lalu. Berarti kita nggak ada perubahan. Kita masih concern di beras, padahal beras itu karbohidratnya, gulanya cukup besar, cukup tinggi gitu. Jadi mesti kita harus berani melakukan perubahan-perubahan, ada cara lain lah untuk merubah mindset orang Indonesia, jangan hanya fokus kepada beras. Ada sektor lain seperti tadi itu porang, ada gandum, ada itu sagu, ada yang lain-lain. Ini saya lagi bekerja keras untuk memikirkan itu dan ada teknologi yang sangat baik yang bisa menghasilkan sagu sekarang bisa menjadi mie, sagu bisa menjadi makanan-makanan yang lain yang variannya sangat banyak. Itu Pak Jaya. Wah, ya. Nah, Bapak kebetulan punya fotonya nggak porang ini Pak. Terus terang saya itu belum pernah tahu Pak mengenai porang ini. Itu ada porang. Oke, porang. Nah ini. Mana? Nah ini nih porang ini. Belum ya? Nah ini dia. Mana? Wah. Nah ini Pak. Besar ya. Ya, ini lagi berkembang di Tulungagung, di Madiun. Ya, sekarang udah mulai menjalar di beberapa daerah, Pak ya. Ini. Bapak pernah makan? Belum, Pak. Belum pernah. Ini nggak bisa dimakan langsung. Ini harus jadi tepung ya. Tepung nanti turunannya bisa jadi apa itu masakan Jepang itu? Iya. Shirataki. Nah, yang kayak mie gitulah Pak, yang warnanya hijau, warnanya agak kecoklat-coklatan begitu. Oh. Dan ini termasuk kelompok yang ungluten ya. Jadi kalau mie yang dari flour dari gandum itu kan gluten Pak.
Kalau ini ya termasuk kelompok gluten, jadi cukup sehat untuk dikonsumsi. Waduh, Gitu. wah. Kalau gitu, Pak, tolong Bapak nanti wawancara selanjutnya nanti kita pusat ke Porang aja, Pak. Siap. Oke, Pak. Ya, kan jadi Bapak akan mempelopori gerakan memporangkan Nusantara dan Ya, benar, ya. benar. Ya, Ya. karena memang ini memang apa yang Bapak cita-citakan itu artinya bukan hanya masalah pertanian, tapi ini masalah devisa, Bapak. Ya. Ya, keuangan kita akan banyak sekali ditolong dalam hal ini, dan sementara mungkin negara-negara lain belum fokus itu bagus sekali kalau nanti ada Porang M4000 atau bagaimana gitu. Baik, Pak. Berikutnya saya mungkin inform ya, kenapa kita masih import yang lain. Begini, import bawang putih. Kenapa kita mesti import bawang putih sih? Itu. Begini Pak Jaya, karena bawang putih itu punya spesifikasi. Dia hanya bisa ditanam di atas ketinggian 1.200 ketinggian air lautnya. Jadi dia harus berada di daerah dingin. Kita hanya bisa bagus sementara ini di Sembalun, NTB. Itu dulu pernah ditentukan oleh Pak Presiden Soeharto selaku pusat atau sentral bawang putih Indonesia. Sekarang masih. Sekarang karena harga import itu jauh melebihi dari HPP, maka dan bawang import itu lebih besar-besar, maka masyarakat lebih menyukai bawang import itu. Nah, untuk itu tugas kita adalah bagaimana mengefisienkan di dalam produktivitas sehingga HPP-nya itu di bawah harga import. Harga import dari sana itu antara 7.000 8.000 ya. Tapi HPP yang ada di sini di atas 11.000. Jadi memang kesulitan kita di situ. Berikutnya garam. Nah. Ya. Semua orang berbicara bahwa kita memiliki panjang pantai 81.000 km. Betul. Panjang garis pantai kita. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih import garam? Begini Pak Jaya, bahwa ancaman garam itu satu, cuaca. Ancaman garam itu adalah hujan. Itu yang paling utama. Untuk itu, garam tidak bisa ditanam diproduksi di daerah-daerah semua pinggiran pantai, nggak bisa. Karena itu juga berkaitan dengan kepekatan air laut. Sehingga sebenarnya garam itu sangat baik ditanam di Madura atau ditanam di Madura dan di NTT. Khususnya di NTT itu punya jangka waktu dalam 1 tahun itu 9 bulan itu kering. 3 bulan masa hujan. Sehingga kalau kita memproduksi di sana, itu mestinya sangat baik. Tetapi persoalannya ada di distribusi. Harga garam yang begitu rendah, distribusinya jauh di ujung Kupang sana, akhirnya juga menjadi mahal. Sehingga harga HPP garam kita itu juga sangat jauh Pak dibandingkan dengan dari luar. Padahal kebutuhan garam kita itu hampir 4,5 juta ton. Kebutuhan untuk industri kurang lebih 3 juta ton. Berikutnya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga sisanya. Kita ini baru menghasilkan garam itu kurang lebih 900.000 ton. Belum sampai dengan 1 juta ton. Mau nggak mau harus import. Itu kondisinya seperti itu. Berikutnya lagi kita import apa lagi ya? Garam, bawang putih, jagung. Pak, jagung sebenarnya kita sudah swasembada jagung kita. Tetapi untuk kebutuhan industri jagung kita itu tidak memenuhi syarat. Ya. Suatu saat saya penasaran Pak Jaya, apa sih ini? Kenapa itu kita masih import? Iya. Akhirnya anak-anak saya suruh nyari, coba cari jagung yang diimpor itu seperti apa bentuknya. Setelah saya bandingkan memang sungguh sangat berbeda. Ya, kalau jagung impor itu gede-gede, terus itu ada putihnya itu di pantatnya itu kuat Pak, sehingga dia tidak kena bakteri jamur levotoksin itu. Kalau jagung kita karena kecil-kecil begitu di pasrah itu
luka bawahnya tadi itu yang putihnya, maka jamur itu levotoksin masuk sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk industri. Nah itu Pak, jadi masyarakat harus paham ini kenapa kita masih import, dan importnya tidak begitu banyak, hanya 40.000 ton. Ya. Itu Pak kondisi-kondisi yang perlu kita pahami ya. Iya, oke, saya paham Pak. Cuma saya juga paham bahwa Pak Muldoko kan nggak menyerah pasti kan? Oh nggak pasti. Nah, kan Bapak pasti, kan saya kenal. Bapak kan nggak mungkin menyerah. Bapak kan pasti cari cara bagaimana meningkatkan mutu jagung kita umpamanya. Terus bagaimana mengurangi biaya distribusi garam. Itu kan kesaktiannya Muldoko. Siap komandan. Nah bayangkan Panglima TNI kok begini sama saya dipanggil komandan, pusing saya. Pak Jokowi tidak pernah menyerah, jadi memang ada program-program untuk mengeliminasi atau setidaknya mengurangi jumlah import kita. Kalau untuk bisa lebih eliminasi lah Pak, jangan cuma mengurangi, dihilangkan basmi habis. Semuanya pakai tahap bos. Sekaligus karena ini proses transisi. Jadi satu sisi harus kita memperkuat pada lini produksi, pada sisi yang lain kita mencoba mengurangi import itu. Iya, begitu. Tapi mencoba mengurangi itu dalam proses Pak. Tujuannya menghilangkan Pak. Anunya situ ya. Harus punya kepastian, harus berani untuk berbicara, mengatakan pasti bisa. Nah itu dia. Mengenai nanti bisa apa enggak urusan belakang Pak, itu enggak, jangan urusan belakang, itu enggak konsekuen. Harus ditindaklanjuti oleh strategi bagaimana menciptakan menuju ke arah sana. Nah, ini harus ada roadmap-nya ke sana. Dan menurut saya nggak bisa itu semuanya. Bisa Bapak, yang Bapak kan sudah membuktikan itu dengan MM-nya Bapak itu tadi kan, bukan MN Marilyn Monroe tadi itu Muldoko itu tadi. Oke, Pak Muldoko, waktu yang membatasi kita tidak kasar Pak, ya sudah 1 jam tahu ya di sini. Sekarang apa pesan final Bapak kepada kita semua? Silakan. Pesan saya begini, bukan sebagian, semua dari kita hanya tahu nasi berada di atas meja. Oh maaf Pak, ini ada pertanyaan dari partisipan, ada satu Pak. Ya, ini kita harus mengutamakan rakyat Pak di sini. Silakan. Dari Raisa, wah enggak tahu ini Mbak atau Mas, bagaimana pemerintah menangani ketersediaan pupuk? Nah, sekarang ini pupuk di Indonesia. Karena kita tahu sekarang pupuk sedang langka, harganya mahal. Silakan Pak Muldoko. Ya, ini perusahaan pupuk adalah perusahaan yang menahun ya Pak ya. Saya sudah panggil Direktur Pupuk Indonesia, kita sudah panggil Kementerian Perdagangan dan lain-lain, kita berbicara, termasuk Kementerian Pertanian. Kenapa pupuk ini begitu ribet? Ya. Ini memang rantai distribusinya yang perlu dibenahi. Berikutnya yang kedua, memang tidak semua kebutuhan petani itu bisa disubsidi oleh pemerintah, sehingga pemerintah menetapkan untuk subsidi itu ada jumlah yang tertentu. Batasannya. Ya. Berikutnya kenapa masih kurang di lapangan? Ini sekali lagi satu berkaitan dengan rantai distribusi yang perlu dibenahin. Yang kedua memang masih ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Nah, ini kita sedang bekerja keras, tapi intinya bahwa Presiden sangat kuat memberikan pesan untuk pupuk ini supaya semaksimal mungkin dibenahi dengan sungguh-sungguh ya, agar jangan lagi pada saat petani membutuhkan barang tidak ada,
barangnya ada, harganya mahal. Ini yang terjadi di lapangan. Yes. Itu yang terjadi di lapangan. Dan ini tugas kami selaku Ketua KTI dan kebetulan dua KSP, kami sudah melakukan langkah-langkah yang sudah memanggil untuk membenahi semuanya itu agar tidak seperti itu lagi kondisinya. Itu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, nah sekarang pesan Bapak sebagai penutup. Silakan. Saya lanjutkan yang tadi. Bukan sebagian, semua dari kita tahu bahwa nasi itu ada di atas meja. Tetapi sebagian besar dari kita tidak tahu berprosesnya nasi itu sampai dengan meja. Ya, mulai dari pembenihan yang melalui riset tadi, berikutnya ditanam, budidaya, pupuk, dan seterusnya, belum menghadapi hujan, belum menghadapi banjir, belum menghadapi kering, belum lagi ada hama, ada tikus yang luar biasa. Petani berdarah-darah untuk memperjuangkan selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu dia panen, ya, diolah menjadi beras. Begitu menjadi beras, baru ada di atas meja kita. Tapi banyak dari kita tidak memperlakukan nasi secara bijaksana. Untuk itu saran saya, kalau kita makan, jangan ada nasi satupun tertinggal di piring. Karena kalau satu nasi tertinggal di piring, kalau di jumlah 260 juta jiwa, maka satu butir itu menjadi sekian puluh ton. Itu sebuah kerugian yang tanpa kita sadari. Apalagi kalau yang kita buang-buang itu jumlahnya banyak. Ini sungguh merugikan bagi kita semuanya. Dan bisa-bisa menjadi sakit gula, kan begitu. Iya, ya, betul Pak, betul. Jadi, bagaimana kita bijaksana di dalam melihat nasi itu berprosesnya tadi sehingga kita menghargai petani. Itu poinnya dari situ. Pak Jaya, ada satu lagi, setelah saya pensiun jadi Panglima TNI, saya membuat mobil listrik. Tapi saya tidak mau cerita sekarang. Oh ya, mobil listrik. Episode berikutnya saya akan. Oke, ya. Jadi yang berikutnya kita akan bicara mobil listrik dan parung. Dan tadi ya tuh. Porang. Parung. Itu saking gobloknya. Lupa. Nah, waduh, saya kebetulan memang sedang apa ya, dihantui Pak tentang masa depan kita. Saya yakin mobil itu 20 tahun lagi semua listrik semua sudah. Ya, dan wah itu hebat sekali Pak. Bagus. Nanti saya tagih janji Bapak, kita akan bicara tentang mobil listrik dan perang. Pak Muldoko, mohon maaf, saya nggak punya apa-apa Pak Muldoko. Ya, saya hanya punya rasa terima kasih yang saya ungkapkan kepada Bapak dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu sebuah apa ini ya mau dibilang piagam ya piagam, cuma piagamnya hitam putih Pak supaya murah. Nah ini di sini Jaya Suprana Institut mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Muldoko yang telah berkenan menjadi narasumber acara Jaya Suprana Show. Tepuk tangan untuk Dr. Muldoko. Nanti kami kirim ke kantor Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi untuk bicara mobil listrik dan perang.